Nah ini hampir sama ya kayak tadi ya, caranya mirip banget. Coba aja sendiri ya, saya malu soalnya. Nah di sini ada nomor 13, piridin C5H5N, struktur biasa. Lihat struktur. Jadi piridin itu adalah senyawa aromatik senyawa heteroaromatik. Yang kita tahu kan senyawa aromatik itu benzen ya. Benzen itu C semua. Nah bedanya kalau yang ini itu salah satu C-nya diganti oleh N, C5H5N, piridin. Oke. Pelarut dan sebagai basa dalam senyawa organik punya pH 8,77. Berapa pH dari larutan piridin? 0,1. PKB 8,77. Sama kayak tadi ya, dari PKB kita bisa tahu KB. Jadi KB sama dengan 10 pangkat min PKB sama dengan 10 pangkat min 8,77 sama dengan berapakah itu? Nah sini adalah 1,7 kali 10 pangkat min 9. Kecil sekali ya. Itu dia termasuk bahasa yang lemah banget ya, lumayan sangat lemah ya, lemah gue. Nah tinggal masukin kan, kita bikin reaksinya C5H5N ditambah 2O. Jadi karena dia sebagai basa, dia menerima A plus dari 2O plus OH-. Set. KB nya 1,7 kali 10 pangkat min 9. Set. Mula-mula bereaksi setimbang. Aduh jelek banget sih. Oke. Susah. Oke. Oke lumayan. Di sini ya 0,1, sini X, sini X, min X, 0,1 min X. Kita bisa abaikan X nya karena ya KB nya aja segitu kecilnya gitu kan. Jadi masukin KB sama dengan X kali X dibagi 0,1, berarti X sama dengan akar KB kali 0,1. Ini KB nya 10 pangkat 9 kali 0,1, artinya akar 1,7 kali 10 pangkat min 10. Berapa tuh? Akar 1,7 kali 1,3 kali 10 pangkat min 5. Duh, kan baik lagi man. Ayo malah next. Itu X nya, artinya OH min nya 1,3 kali 10 pangkat min 5. Berarti POH sama dengan min log 1,3 kali 10 pangkat min 5 sama dengan berapa ya? 4,88. Berarti pH sama dengan 14 dikurang 4,88 sama dengan 9,12 ya. Ya enggak? Ya. Ini jawabannya. Oke. Selesai, guys. Ini sama kayak tadi ya, soalnya kalian bisa coba sendiri. Aduh setrum ya.
Kalian bisa coba sendiri kayak tadi, cari persamaan reaksinya. Persamaan reaksinya saya kasih tahu aja, C6H5 CH2 CH3 NH2, berarti basa 2O. Karena dia sebagai basa berarti N nya di sini didonorin H plus dari H di sini, jadi C6H5 CH2 CH CH3 NH3 plus. Jadi nggak usah bingung ya kalau misalkan reaksinya rumus molekulnya gede kayak gini. Lihat aja kalau ada NH2 berarti di sini bahasanya gugus bahasanya di sini dia yang akan menerima H plus dari air atau dari molekul lain. Reaksinya kayak gini, kalian coba aja kayak tadi caranya persis. Bahkan di sini udah diketahui KB-nya berapa. Kalau tadi kan pakai PKB. Nah, kita sampai ke garam hidrolisis garam. Dan di sini nggak diketahuin Ka dari NaClO. Kita anggap aja misalkan HClO kan ini asalnya, misalkan Ka-nya sebesar 10 pangkat min 6. Kalian harus cari tahu sih sebenarnya, tapi males, jadi anggap aja segini lah. Yang penting kita tahu caranya. Oke, ada NaClO yang bakal teriorisasi jadi Na plus sama ClO min maksudnya. Nah, berapakah pH dari daratan NaClO? 0,2 molar. Pertama dari ketiga ini yang terhidrolisis adalah ClO min, karena di sini Na-nya Na dari NaOH itu basa kuat, ClO min dari ClO asam lemah. Berarti yang teriorisasi adalah yang lemah, ClO min teriorisasi menjadi HClO plus OH-. Nah, ini punya K-nya di sini adalah K hidrolisis atau KB. Bisa KB atau K hidrolisis. Biasanya ada KW per KA. KW-nya 10 pangkat min 14 A dibagi dengan 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 8. Oke. Jadi mula-mula bereaksi setimbang. Di sini nggak tahu. Ini nggak ada. Di sini apa kan? Di sini 0,2 karena ini reaksinya satu arah ya. 0,2. Di sini min X, di sini 0,2 min X. Kita bisa abaikan X-nya karena 0,2 dibagi dengan KB-nya sangat besar, lebih dari 400. Jadi 0,2 saja. Jadi KB atau KH, bisa KH atau KB. Pakai KH aja sih. Ya, K hidrolisis. Sama aja sebenarnya. Sama dengan X kali X dibagi dengan 0,2. X sama dengan akar. Ini cara cepatnya. Kalau caranya pakai ini dulu, ini HClO kali konsentrasi ini, baru X kali X gitu. Ini sama dengan KB kali 0,2, 10 pangkat min 8 kali 0,2, 2 kali 10 pangkat min 9 kan. Hasilnya adalah X sama dengan 2 kali 10 pangkat min 9, 4,47 kali 10 pangkat min 5. Ini OH-min kan, OH-minnya sama dengan X kan, sama dengan 4,47 kali 10 pangkat min 5. Berarti POH-nya sama dengan min log 4,47 kali 10 pangkat min 5. Kan yang tanya pH sama dengan
4,35. Berarti pH sama dengan 14 dikurang 4,35 kan, sama dengan 9,65. Jadi kelihatan ya, udah jelas banget kalau pH-nya adalah pH basa. Dari NaClO sendiri, itu dari Na plus dari NaOH basa kuat, ClO min dari HClO asam lemah. Berarti garamnya bersifat basa, terlihat dari pH-nya juga. Dari perhitungan bisa membuktikan bahwa garam ini adalah garam yang bersifat basa. Ini caranya sama banget kayak tadi, kalian bisa coba sendiri. Dari Na, NO2, reaksi Sara jadi Na plus NO2 min. Dari NO2 min plus H2O jadi HNO2 plus H min. Nah, kayak tadi KB-nya Ka-nya kalian cari tahu, baru KB-nya sama dengan KW per Ka kan. Sekian. Selanjutnya kalian bisa cari sendiri. Nanti dapat dapat pOH pasti. pOH dulu baru pH, atau kalian dari OH min kalian dapat H plus baru dari pH. Oke, disuruh nentuin nih dari garam-garam berikut itu mana yang netral, mana yang basa, mana yang asam. Yang A KClO2, B CH3NH3NO3, C RBBR dibalik bacanya RBBR juga. Illuminati. Tidak. Kita tahu KClO2 dari K plusnya itu KOH, ClO2 nya dari HClO2. Yang ini basa kuat, yang ini asam lemah. Berarti garamnya adalah garam bersifat basa. Yang ini dari CH3NH2 dan HNO3. Yang ini basa lemah, yang ini asam kuat. Berarti yang kuat dong ya. Jadi garam asam. RBBR jadi RBOH dan HBr. Kita tahu kalau RBOH, RB itu golongan 1, di mana golongan 1 Li Na itu basanya atau hidroksinya itu kuat, dan Br itu golongan 7, ada F Cl Br I, dimana kecuali F semuanya adalah asam kuat, yang sedangkan F adalah asam lemah. Jadi bisa dibilang RBBR itu karena sama-sama basa kuat, asam kuat, maka garamnya adalah garam netral. Ini caranya sama kayak tadi, sama banget. Cari mana yang kuat, mana yang lemah. Kalau sama-sama lemah, misalkan sama-sama lemah ya, misalkan yang sama-sama lemah, nih CaNO2 2 kali, CaOH 2 kali itu adalah basa lemah, dan HNO2 itu asam lemah. Jadi mereka bersifat apa tergantung pada Ka-nya, misalkan tergantung pada Ka masing-masing. Misalkan Ka, HNO2 punya Ka dan
CaOH 2 kali punya Kb. Tergantung Ka banding Kb nya. Kalau Ka lebih dari Kb atau sama aja Ka per Kb lebih dari 1, ini berarti dia asam. Kalau kebalikannya berarti basa. Kalau Kb lebih dari Ka atau Kb per Ka sama lebih dari 1, berarti dia basa. Seperti itu ya. Oke, tetap. Ini sama aja caranya, persis banget. Ini juga sama caranya, persis banget, kalian bisa coba sendiri. Nah, asam basa Lewis. Asam basa Lewis. Kita cari, tulis dulu, resum sebentar. Asam Lewis dan basa Lewis. Basa Lewis adalah spesi atau molekul atau senyawa yang mendonorkan elektron dalam PEB ya, maksudnya pasangan elektron bebas. Sedangkan asam Lewis adalah spesi yang menerima elektron. Nah, spesies yang mendonorkan elektron berarti dia harus punya PEB. Karena dia punya PEB adalah dia ya punya PEB atau muatannya negatif. Nah, dari soal yang A itu ada OH- plus ALOH 3 kali menjadi ALOH 4 kali. Kelihatan kan mana yang punya PEB, mana yang enggak. Yang punya PEB ya adalah yang mendonorkan. Kalau mau jelasnya, Al itu punya valensi 3 dan dipakai 3-3 untuk berikat dengan OH sebanyak 3 kali kan. Berarti dia nggak mungkin jadi pendonor. Sedangkan OH di sini, O-nya di sini masih punya 3 pasang elektron bebas yang bisa didonorkan. Maka yang basa Lewis adalah yang ini, basa Lewis. Yang ini asam Lewis, aleo. Begitu juga dengan yang B. Yang B itu SO3 dan H2O. SO3 plus H2O. Jadi H2SO 4. S itu punya 6. Dan dipakai 6-6-nya untuk O3-. Dengan O, karena O itu berikatan 2 kan, lengkap. Nah, sedangkan di sini O masih punya 2 elektron bebas karena O punya 6 valensi dan 2 valensinya udah dipakai sama H. Jadi dia punya 2 pasangan elektron bebas yang bisa disumbangkan atau didonorkan. Jadi yang ini yang basa Leo, yang di sini yang asam Leo. Gitu. Yang C udah coba sendiri. Yang menjadi basa Lewis yang C itu yang basa Lewis adalah yang N karena dia punya 2 pasang elektron bebas. Yang ini yang basa Leo, asam Leo. Jadi bisa diambil kesimpulan pertama yang bisa dilihat nih, Al itu logam lebih biasanya jadi asam Lewis. Jadi asam Lewis logam. Dan basa Lewisnya adalah atom yang punya elektron bebas. Di sini ada O,
di sini ada N, di sini ada O juga gitu ya. Nah dua-dua sama, kalian bisa coba sendiri, caranya sama banget kayak tadi.